Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu kota di Indonesia yang sedang mengadakan aksi bela Palestina. Ada yang mengatakan bahwa aksi solidaritas seperti ini itu bisa dikatakan percuma. Kenapa? Karena sebanyak apapun masanya yang membela Palestina, yang mendukung Palestina, pada kenyataannya Israel tidak pernah berhenti melakukan genosida. Sebenarnya tidak seperti itu. Setidaknya dengan aksi seperti ini kita berada di posisi yang benar. Kita berada di posisi yang membela kebenaran, membela Islam, bukan kemudian diam atau mendiamkan aksi Israel. Jadi aksi seperti ini walaupun tidak ada dampak secara langsung kepada Israel, tapi setidaknya kita telah memilih berada di posisi yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pengiriman obat-obatan, makanan, dan pakaian ke Palestina? Apakah itu ada manfaatnya? Dari sisi perjuangan, perlawanan saat ini memang itu bermanfaat untuk jangka pendek. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya bukan dari Palestina itu sendiri. Yang bermasalah adalah Israel itu sendiri. Keberadaan Israel yang menjajah dan melakukan genosida kepada Palestina, itu yang jadi masalah. Maka seberapapun banyaknya bantuan yang masuk lewat pintu Rafah ke Palestina atau ke Gaza, selama Israel masih ada, maka penjajahan pun akan ada. Jadi yang jadi masalah adalah sebenarnya Israelnya itu sendiri, bukan Palestinanya. Jadi sebanyak apapun pembelaan, bantuan, bahkan aksi solidaritas yang mendukung Palestina, selama Israel itu masih ada, maka penjajahan selama itu akan berlangsung. Genosida tetap akan dilakukan oleh Israel. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin oki, negara-negara PBB? Semuanya bullshit, omong kosong. Perundingan internasional sudah dilakukan berapa kali dan hasilnya tetap nihil. Artinya kita tidak bisa mengandalkan kemerdekaan Palestina kepada oki, kepada PBB, itu semuanya omong kosong. Terus bagaimana cara memerdekakan Palestina? Sejarah sudah membuktikan Palestina dijaga oleh kaum muslim, Palestina dibebaskan oleh kaum muslim melalui institusi bernama khilafah. Apa ada buktinya? Ada buktinya. Pada saat Theodor Herzl, seorang bapak Zionis, mendatangi Sultan Abdul Hamid II, beliau adalah khalifah dari kehilafahan Turki Utsmani. Nah, Theodor Herzl mengatakan ingin membeli tanah Palestina. Kemudian sang khalifah menjawab, tanah Palestina itu dibebaskan oleh darah kaum muslim, dibebaskan oleh para mujahid lewat jihad. Maka Sultan Abdul Hamid II mengatakan kepada Theodor Herzl bahwa sejengkal tanah Palestina tidak akan diberikan kepada Zionis karena tanah Palestina dibebaskan oleh para mujahid dan sudah menjadi tugas khalifah untuk melindungi tanah tersebut. Hingga kemudian khilafah Turki Utsmani runtuh tahun 1924 dan tidak ada lagi penjaga Palestina. Tahun 1948 Israel datang ke tanah Palestina dan mulai penjajahan lewat perjanjian dengan Inggris. Setelah Israel mendarat di tanah Palestina pada tahun 1948, disitulah penjajahan, pembunuhan, genosida mulai dilakukan dan hingga saat ini. Artinya dari dulu sampai sekarang janji-janji kemerdekaan itu tidak ada hasilnya. Perundingan-perundingan internasional pun tidak ada hasilnya. Maka umat Islam sejatinya tidak perlu berharap kepada PBB, tidak perlu berharap kepada oki. Yang kita perlukan saat ini adalah pendirian negara Islam atau khilafah. Maka seharusnya umat Islam tidak perlu menaruh harapan kemerdekaan Palestina kepada oki ataupun kepada PBB. Yang harus dilakukan umat Islam adalah bersatu memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah yang telah terbukti menjaga, membela, bahkan melindungi rakyat Palestina dari dulu hingga kemudian khilafah runtuh. Berarti yang kita lakukan selama ini percuma dong kalau bukan menegakkan khilafah. Tidak seperti itu juga. Saat ini perlawanan sedang terjadi dan yang diperlukan oleh Gaza obat-obatan iya, makanan iya, pakaian iya, bahkan dukungan moral seperti solidaritas seperti ini juga mereka butuhkan. Itu hanya solusi jangka pendek karena ini sudah terjadi berulang dan berulang, tiada henti. Maka jika kita menginginkan solusi jangka panjang, solusi total, solusi tuntas yang tidak akan terulang lagi, maka seharusnya umat Islam berjuang bersama-sama menegakkan khilafah Islamiyah yang terbukti otentik secara historis menjaga, melindungi kemerdekaan rakyat Palestina. Allahu Akbar.